pasukan apa namanya? Jadi pas gua turun itu pelan-pelan beberapa saat sekitar 10 menit atau 15 menit dari pos 3, tiba-tiba kaki gua kayak ada yang lari gini. Wah, langsung kayak berontak gitu. Berontak. Oh, kalian ganggu ya? Kalian ganggu. Loh, ini bukan suaranya dia, kok aneh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stories, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi sama gua Indra, tentunya masih di podcast Misteri Pendakian. Dan kali ini gua kedatangan seorang narasumber. Narasumber ini sebenarnya temen gua, wah udah lama banget nih. Terus orang jauh-jauh nih dari luar kota gue datangin ke sini cuma buat cerita di Indra Stories. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita kenalan sama orang yang ada di sebelah gue. Halo, Mas Diki. Halo, Bang Indra. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat. Perjalanan gimana dari Jogja ke sini? Lumayan capek. Capek. Naik bis gitu, aduh. Pokoknya perjalanan menyenangkan sih, tapi capek juga. Siap. Nah, kali ini lu mau cerita apa nih, Mas? Jauh-jauh dari Jogja datang ke studio gua. Lu mau cerita apa nih kira-kira? Jadi, gua ada satu cerita pendakian di Gunung Lawu. Oh, yang sama gue itu. Itu dia. Sekian puluh purnama. Akhirnya lu baru cerita nih. Baru ceritain. Oke. Kalau boleh tahu, apa sih yang lu alamin pada saat itu? Jadi, kan waktu itu kita jalan bareng, cuman kebetulan kan depan belakang kita nggak ada nggak ada barengan lah maksudnya. Yeah. Lu di depan, gua di belakang. Jadi sempet itu kejadian itu di bawah pos 3 via Candi Ceto ya. Iya, betul. Ya. Itu sempet gua bermasalah. Okay. Jadi gua sempet melihat sosok yang mungkin siapa teman kita. Oke, Mas, ditahan dulu. Aduh. Jangan langsung semuanya diceritain. Oke, siap. Oke, buat Sobat Stories. Nah, jadi dulu itu gue pertama kali kenal sama Mas Diki ini di Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan mungkin kalian udah pernah dengar cerita-cerita gue di channel-channel lain gitu ya. Dan gue mau infoin juga nih buat teman-teman nih yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Buat kalian yang ingin bercerita atau memiliki cerita horor yang ingin gue narasikan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram indra.stories, atau kalian bisa kirim email yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Mas Diki, gimana tuh ceritanya pada saat itu? Ini panjang ini. Oke. Jadi 2020 ya kalau nggak salah ya kita. Betul. Jadi teman-teman, gua pertama kali ketemu Bang Indra ini sebenarnya di pendakian bersama di Gunung Lawu. Betul. Via Candi Ceto. Jadi waktu itu kita sempet telepon video call bareng-bareng gitu ya. Jadi singkat cerita aja, sebelum hari H pendakian, memang Bang Indra dan ada beberapa temen dari Jakarta, Tangerang, itu langsung ke Karangpandan ya. Betul. Kita ketemu Bang Indra dan rombongan yang lain itu di terminal Karangpandan pagi hari, dan kita langsung ke satu rumah kebetulan itu tempat saudara gue ya Bang ya. Iya. Itu, dan kita sempat packing ulang, sarapan. Singkat cerita lagi, kita langsung ke base camp, registrasi seperti biasa.
Itu kita pendakian kalau nggak salah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, betul. Dari base camp itu Bang, biasa kan perjalanan ada yang depan, belakang, tengah. Itu mulai perjalanan siang kalau nggak salah sekitar jam 1, jam 2 mungkin. Dari base camp, kalau gua pribadi ya, maksudnya dari perjalanan gua pribadi, itu dari base camp menuju ke Candi Ketek, ke Pancuran Pitu, itu sedikit ada hal-hal yang memang aneh. Awalnya sih emang gue nggak berpikir ke arah hal-hal yang aneh ya. Di situ gue sempet ngerasa kok ada hal yang nggak biasanya, yang sebelumnya gue pernah ngelakuin pendakian di Gunung Lawu. Tapi di kondisi itu sih gue biasa aja sih masih, karena ngeliat teman-teman antusiasnya lagi seneng-senengnya kan. Yeah. Dari Pancuran 7 kita menuju ke pos 1, perjalanan biasa. Terus karena kita sempet kemalaman ya, jadi di pos 2 udah sore, pos 3 kita malam, kena malam. Di pos 3 akhirnya kita harus buka tenda di pos 3. Di pos 3 itu sebenarnya kita ada berapa tenda ya? 1, 2, 3. Ada sekitar 6 kalau nggak 7 tenda itu. Banyak. Dan kebetulan kita nggak satu tenda pada saat itu ya. Kebetulan nggak satu tenda. Jadi emang mungkin karena Bang Indra dan gua itu nggak satu tenda, di situ gua ada 3 teman lainnya lagi di dalam tenda. Itu sih gua ngerasa nggak tahu ya, aneh aja sih. Cuman tiba-tiba ada angin yang ya mungkin angin gunung ya. Iya. Angin gunung, tapi anginnya sih kalau gua rasain sih beda sih, maksudnya nggak yang seperti angin-angin kayak dari gunung atau apa. Di tenda gue sempet lumayan goyang, tapi goyangnya itu mungkin Bang Ita tahu lah, maksudnya goyangnya angin dengan digoyang itu, Digoyang sesuatu. Okay. Jadi di situ, tapi gue emang ngerasa udahlah, mungkin masih perasaan gue aja kan. Itu sudah mulai malam. Setelah kita makan bareng itu sempat kita beristirahat ya, sempat beristirahat, nggak tahu. Pokoknya gini teman, gue sama Bang Indra ini memang beda di tenda. Gue nggak tahu apa yang dirasa Bang Indra ya. Yeah. Singkat cerita langsung pagi itu rencana kita emang langsung melakukan perjalanan lagi ke arah pos 4, karena itu kalau nggak salah sekitar jam 9 lah kurang lebih. Itu kita udah packing, melakukan pergerakan lagi ke arah pos 4 dan menuju ke pos 5. Pos 5 langsung kita tarik langsung ke Gupakan Menjangan itu. Cuman sepertinya kita setelah Gupakan itu ya, di satu vegetasi yang lumayan rapat, di situ kita bikin tenda lagi. Jadi kita ngecampnya itu bukan di camp area. Camp area, iya betul. Masih lurus lagi. Sekitar 10-15 menit. Mungkin teman-teman bisa bayangin kalau yang sudah pernah ke Candi Ceto, Gupakan Menjangan, setelahnya yang arah mau puncak. Sebenarnya kondisi di situ Bang, sebenarnya sih enak, sejuk, nyaman sih. Kalau mungkin gua pribadi ya, karena banyak pohon, kita terlindungi dari angin kenceng. Di situ kita bermalam, kita bikin tenda lagi seperti biasa. Kita bikin api unggun kalau nggak salah ya. Bikin perapian, terus ngobrol satu dengan yang lain, teman-teman saling bertukar cerita pengalaman, bagaimana rasanya naik di Candi Ceto itu. Nah, setelah udah pada tidur istirahat ya, teman-teman pada masuk tenda istirahat. Kebetulan gue tuh kayaknya di luar tenda kayaknya. Dia tidur di luar tenda. Gue nggak tahu lu tidur di luar tenda tuh kenapa itu nggak kebagian. Nggak tahu juga gue. Perasaan sih harusnya gue tidur di tenda gue ya. Cuman kenapa gue tidur di luar? Jadi teman-teman nggak tahu juga. Jadi mungkin ya kalau gue sih udah nggak tahu lah Bang Indra dan yang lainnya di tenda. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tidur di luar tenda, dan itu di luar tenda itu di tendanya yang lain, teman yang lain nih, Kang Aim apa ya. Nah itu dingin sih, pasti dingin ya.
Cuman kebetulan di situ udahlah saya cuek aja karena udah di situ udah mager, udah nggak mau ngapa-ngapain. Nggak tahu di jam berapa, pokoknya masih gelap di jam berapa itu gue tuh sempet denger nggak tahu hewan, nggak tahu, tapi gue masih berpikir itu hewan lah. Krusak, krusak, krusak. Wah, apa ini? Hewan apa ya? Udah, gue tidur lagi nih. Itu lu tidur sendiri ya? Sendirian di depan tenda orang, di depan tendanya orang itu udah. Itu denger gue sempet 2 kali, cuman yang gue heran kalau ini hewan, pasti langkahnya banyak dan menjauh. Ini gue sempet ngitung, pertama gue nggak ngitung nih, yang kedua gue hitung, langkahnya cuma 7. Oke. Kesek, kesek, kesek sampai 7. Wah, ini hewan atau apa? Oh, udah. Itu udah sempet agak kepikiran yang macam-macam. Gue sempet bangun, ketahulah dengan agak-agak takut dikit, gue ngintip nih pakai SB kan, gue ngintip. Wah, nggak ada siapa-siapa. Udahlah, tidur lagi gue. Tidur tapi sudah nggak bisa tidur. Jadi kayak udah pikiran udah kemana-mana. Ngapa nggak bisa tidur ya? Nah, gue beranjak sempet karena mau buang air kecil kan. Gue beranjak yang di sisi tenda yang agak jauh dari tenda lah. Di situ itu gue ngerasa udah tahu, tiba-tiba udah ngerinding semua di sini. Pas gue nengok ke atas, nggak tahu tiba-tiba ada sosok kelibat kayak gitu pertama. Awalnya sih cuek aja lah, paling angin, paling apa udah. Gue udah berpikir positif aja, angin nih. Gue balik lagi di depan tenda, dan yang gue heran kenapa gue nggak masuk ke tenda gue juga itu. Okay. Gue masih tidur di situ lagi. Tiba-tiba udah, gue tidur nih, saat tiba-tiba di punggung gue ada kayak, lo gimana sih, kayak ada orang yang nempel. Oh, nempel gitu. Okay. Gue tidur miring nih, miring ke kiri. Kok ada kayak orang nih. Wah, tiba-tiba kan gua mau nengok tapi takut ini orang apa bukan. Tapi kalau orang siapa, nggak ada yang buka tenda kan. Iya, nggak ada yang keluar ya. Nggak ada yang keluar. Toh juga kalau ada yang buka tenda pasti denger dong. Iya. Seret. Perasaan gue udah, tapi gue masih miring nih, nggak mau. Ada kayak punggung sama punggung lah pokoknya, nggak tahu punggung, nggak tahu apa, pokoknya berasa ada yang di sini. Wah, nggak jelas ini, udah. Habis itu gue beranikan diri nih bang, gue beranikan diri bener-bener, jadi antara deg-degan pokoknya kayak gitulah. Gue beranikan diri, tiba-tiba di situ itu berasa kayak gue gini nih, ada kayak yang lagi tidur nih bang. Oh, begitu pas lu balik badan. Tapi gue pelan-pelan. Oke. Berasa kayak ada yang lagi tidur nih, pokoknya orang nih. Tapi bukan, nggak tahu orang. Pokoknya bukan orang nih. Habis itu gue, aduh, udah. Setelah gue balik lagi, udahlah, gue bodo amat. Gue berusaha buat tidur nih. Udah, gue nggak tahu ini ada apa ya, kok tumben, kok seperti ini. Gue beberapa kali sering naik Gunung Lawu, nggak pernah ada kondisi kejadian kayak gini. Lu udah berapa kali sih ke Gunung Lawu itu? Alhamdulillah, gue Cemoro Sewu ada 5 kalau nggak 6. Nah, kalau lewat Ceto sendiri udah berapa kali? Lewat Ceto 2 kali. Waktu itu. Oke. Waktu itu ya. Berarti jadi ya sama gue itu yang kedua. Iya. Tiba-tiba, ini singkat cerita lagi. Sekitar pukul 4 orang mau summit nih. Iya. Tiba-tiba ada yang teriak. Bang, summit bang. Bang, summit bang. Aduh. Suara cowok. Gue sempat bangun kan. Tapi yang rombongan kita itu belum ada yang bangun. Ada yang bangun.
Dan yang herannya lagi kan kita kan jauh dari teman-teman rombongan yang lain kan. Jadi memang kita waktu itu tendanya ini menyendiri. Jadi kita bisa pastikan itu nggak ada tenda. Nggak ada tenda lagi. Maksudnya rombongan yang lain ya. Kita hanya cukup hanya rombongan kita aja itu. Lah, dibangunin siapa nih? Gua ngeliatin semua tenda masih tertutup rapat. Di situ gua langsung udahlah bangun. Gue masih, udah mungkin emang dibangunin, nggak tahu dibangunin siapa udah. Tapi lu inget nggak sih sekitar jam berapa pada saat itu? Sekitar jam 3. Sekitar jam 3. Dan itu belum ada rombongan yang jalan. Iya. Belum ada, karena kalau ada pun pasti center orang ngomong pasti banyak. Itu belum ada. Gue duduk lagi, gue nyari minum, gue bakar rokok dah. Habis itu, kok nggak ada orang ya? Gue sempet bangunin yang di tenda yang tempatnya Kang Aim. Baru setelah itu orang udah pada bangun. Nah disitulah kita langsung beranjak summit kan itu. Cuman memang terpisah-pisah. Ya, sementara gue masih tidur ya. Lo masih tidur. Gue sempet bangun summit. Iya kayak gitu kan. Itu gue satu tenda tuh semua di dalam tenda gue tuh masih tidur semua tuh. Di situ gue masih inget. Nah kita jalan nih, gue sama satu rombongan dari teman-teman di Surabaya. Jalan kurang lebih, ya yang jelas naik summit tuh gue duluan. Gue jalan sampai ke Pasar Dieng nih. Nah, di Pasar Dieng gue udah bilang sama teman-teman, teman-teman nanti kita jalan jangan misah. Loh kenapa bang? Pokoknya jangan misah lah. Kalau pokoknya satu rombongan nih. Terus nanti kalau ada emang lagi ada kabut, break. Jangan asal nerobos kayak bilang kan. Ada satu yang kayak pokoknya gue lupa namanya siapa, cowok anak Surabaya. Nggak apa-apa bang, nyantai aja. Ya. Wah ini nih. Gue sempet di situ jalan pelan-pelan satu rombongan, tiba-tiba mungkin Bang Indra sempet masih ingat kalau di Pasar Dieng kalau kita ambil yang jalan kiri, terus batuannya juga susunannya beda-beda itu. Yang waktu kita explore itu ya? Iya, betul sekali. Di situ tiba-tiba kabut tebel nih bang. Gue dari belakang bilang, break, diam dulu, break. Yang tadi bocah ini, dia bilang, nggak apa-apa bang, saya hafal. Wah ini, di sini nih gue, aduh, Kak bilang, iya oke, boleh. Lo, gue masih dalam hati nih, boleh lo hafal. Gue juga tahu nih, cuman kan dalam artian ini kabut. Pasar Dieng, jalur Pasar Setan itu jalurnya cabangan banyak sekali. Kita nggak tahu bener nggak emang apa ya, memang bisa menyesatkan lah. Gue udah bilang break dulu bang, break, nggak apa-apa bang. Wah, habis itu tiba-tiba suaranya hilang nih. Bang, wah nggak nyautin. Tapi yang lain masih aman, masih sama gua nih. Kabut udah agak menipis, kita jalan lagi. Gue nyoba nyari si bocah tadi, gue lupa namanya siapa tuh. Gue coba jalan, gue panggil, biasa kan, Q kayak gitu kan gue. Nggak ada yang nyautin. Mungkin udah sampai Argo Dalam. Gue jalan sama teman-teman. Alhamdulillah sih, nyampe Argo Dalam kan. Terus pada langsung ke Mbok Iem sebentar, langsung pada summit. Itu bocah itu tiba-tiba udah aja turun. Aduh, lu dari mana? Tadi saya salah belok. Singkat cerita, setelah gue ketemu si bocah tadi di Mbok Iem, gue langsung summit nih. Gue sekitar bertujuh nih sama satu cewek. Naik. Wah, semuanya bersemangat. Ayo bang, biasa 5 menit lagi, ya kan, 5 menit kali 10 kali ya. Nyampe gua sebelum Argo Dumilah itu kan ada kayak shelter tuh di bawahnya ya. Gua di situ, wah puncak ini. Santai sebat dulu teman-teman. Jalan nih sampai ke Argo Dumilah kan. Gua udah, santai lah. Gua sebat sambil jalan. Di situ gua kaget. Kan lo berangkat
apa ya, lo kan gue bangunin nih Iya. di tenda, udah bangun, samit. Yang gue heran kenapa lo duluan sampai Argo Tumilah. Nah itu juga gue sebenarnya bingung mas. Pada saat itu kan gue memang baru pertama kali ya. Oke. Pertama kali lewat Ceto. Nah gue nih berdua sama si Alam nyusul kalian pada saat itu kalau nggak salah selang waktu itu sekitar 30 sampai 40-an lah, 40 menit kan berarti treknya jaraknya lumayan. Oke. Begitu pas gue mau masuk Pasar Dieng nih ada pelangnya Pasar Dieng, ya kan? Tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak ngelewatin Pasar Dieng loh. Gue nggak ngelewatin Pasar Dieng, gue ketemu jalan cuma muat buat 2 orang gitu. Gue lewat situ berdua malam, berduaan aja, nggak ada lagi yang lewat. Karena gue pada saat itu memang baru pertama kali kan. Iya, oke. Tiba-tiba gue langsung ada di Argo Iya, Tumilah. makanya gue kaget. Nah, lo berdua udah sampai sini. Iya. Kan, aduh. Ya, kita, ya tapi istilahnya apa ya? Ya, gue nggak terlalu banyak nanya juga kan. Maksudnya, ya udahlah. Gue berpikir cuman bilang, lah, lo kapan naik? Tiba-tiba udah sampai sini kan. Oke, habis itu udah kita foto-foto, apa-apa, bla bla bla. Kita sempet turun nih. Cuman kayaknya kita juga nggak bareng lagi ya. Nggak bareng. Nggak bareng lagi, jadi cuman ketemu di puncak aja, di camp area di puncak, turun pun ke Mbok Iem juga kita kayaknya nggak bareng. Itu gua turun lagi. Nah bocah yang tadi nih kan gue sampai Mbok Iem, dia turun nih, jadi papasan, bilang lo mau kemana? Dia bilang cuma mau jajan gitu aja. Oke lah, gue kan tenang kan, oh jajan, paling seputaran situ kan. Gue turun lagi nih, si bocah ini di belakang gue, nggak tahu di depan lu, nggak tahu gimana kan. Nah, lu bukannya tadi turun? Enggak, gue kan sama lu bang. Nah, wah ini kejadian, ini apa lagi sih? Gue sempat mikir, wah. Terus yang heran lagi tuh si siapa? Arga. Iya. Nah ini nih, dia tuh emang nggak tahu sih bocahnya emang kayak gitu, kadang suka ngomel, ngoceh apa-apalah pokoknya. Bang lo gini nih, lah ini orang apa ya? Udah, lo jangan banyakan ngomel dah. Di situ beberapa saat lah di Mbok Iem ngobrol-ngobrol, bersenda gurau, sarapan, pecel kan. Akhirnya kita turun lagi nih, turun ke ngelewatin Pasar Dieng lagi. Si bocah ini tadi yang anak Surabaya, gue pegangin, dah lo bareng sama gue, kita gandengan. Gue rangkul jalan biasa. Alhamdulillah ngelewatin Pasar Dieng aman, gak ada masalah. Kita balik lagi ke tempat camp kita makan, kalau nggak salah ya makan, prepare, semuanya udah kumpul ini. Singkat cerita lagi, kita jalan nih, turun. Dan nah, gue duluan. Jalan turun ini, lu duluan lagi. Aduh, Karena kan lu bilangnya itu waktu itu ya sama, bisa dibilang sama tim penyelenggara lah. Iya. Penyelenggara trip ini, bukan trip sih, jadi kita memang pendakian bersama bersama gitu. Nah, lu tuh belakangan bareng si penyelenggara ini karena lu mau beres-beres dulu. Iya. Beres-beres, tenda segala macem. Betul. Nah itu kan, udah sekitar jam berapa ya? 1 jam setengah 2 kalau nggak salah. Lo bilang sama lo berempat berlima, Alam, Ciam dan yang lain-lainnya kan. Duluan. Oke, duluan. Terus rombongan satu lagi duluan lagi. Oke, dari situ gue sempet ngejar ya. Bukan ngejar sih, emang agak lari aja sih. Gue sama satu temen gue dari Gupakan Menjangan, mulai start Gupakan Menjangan sampai pos 3 itu sekitar jam 3. Nah, gue sempat ketemu lo kan di pos 3 lagi nih. Iya. Di pos 3. Udah capek banget itu udah. Iya. Kalau nggak salah lo udah terkopoh-kopoh kayaknya. Iya, itu kan karena kaki gue lecet. Oh iya bener. Sampai ditenteng kayaknya ya, sepatunya. Sepatu sampai jebol gue. Sebenarnya dari situ nggak terlalu ada banyak hal-hal yang aneh ya, karena gue masih bisa ngejar. Terus satu rombongan lagi sholat asar kalau nggak salah itu ya, di shelter Cemorodowo. Gue sempet break kopi juga, cuman emang gue kayaknya terlalu lama berhenti itu kan. Lo nggak tahu, pokoknya
lo dan rombongan berapa lama Ya. turun, terus disusul rombongan yang setelah sholat tadi. Oke. Mas Wahyu dan teman-temannya ya, ada Mbak Yana. Mbak Yana dan siapa itu beberapa. Sama Ciam juga dia. Iya, sama Ciam, betul. Itu jalan. Gue masih di belakangnya ini sekitar 10 menitan dari mereka lah ini. Gue nggak tahu lo udah sampai mana. Terus sekitar 10 menit, 15 menit, gue mulai jalan lagi nih dari pos 3. Di sini nih gue masih segar bugar lah istilahnya. Jadi pas gue turun itu pelan-pelan beberapa saat, sekitar 10 menit atau 15 menit dari pos 3, tiba-tiba kaki gue kayak ada yang narik gini. Blak, aduh, jatuh bang. Blak, temen gue teriak-teriak kan, tolong, bang, lo gak apa-apa, kayak gitu. Ternyata itu rombongan dari Mas Wahyu dan Mbak Yani itu masih di bawah gue, sudah di bawah gue. Oke. Ada Kang Aim naik. Kenapa bang? Itu Bang Diki jatuh, guling-guling. Mana? Taunya gue memang jatuh tapi di pinggir jalur bang. Oke. Pak, aduh. Terus gue sempet ditarik gini kan. Bisa lo bang, bisa. Gue dibantu naik. Jadi ya dari jalur, untungnya nggak terlalu dalam lah. Gue sempet dibantu naik. Sampai ditanyain, lo kenapa bang? Nggak tahu, tadi kayak ada yang narik aja. Sakit kali atau gimana kaki, nggak tahu pokoknya. Cuman pas gini bang, gue tuh pas kayak ditarik, berasa emang kayak ada yang narik gini bang. Oke. Itu gue sempet ngeliat ada sosok di depan gue, jadi posisi jalurnya gini tuh nikung ya. Itu sempet ada sosok hitam, visual nggak terlalu kelihatan, emang sepintas aja, tapi kayak atasnya itu kayak apa ya, berbulu aja sih. Itu masih sore ya? Sore Masih bang, sore ya? sekitar jam mungkin 3:30 kali. Masih terang lah, tapi cuma sekedar gini, aduh. Pas itu jatuh gua, gubak, aduh. Abis itu, setelah itu Kang Aim mencoba ngondisiin gua, terus beberapa teman, pada akhirnya gua sempat dikondisikan nih. Nah, teman-teman yang lain, tim penyelenggara kan masih di belakang gua, masih lumayan jauh. Sempet dikonfirmasiin pakai HT ya, pakai HT. Bang, ini Bang Diki tadi sempet jatuh. Oke, gue disuruh berhenti sih sebenarnya. Gue disuruh berhenti. Gue sempat memang break. Terus rombongan ini jalan lagi nih. Mungkin ya nggak tahu, di situ gue masih ingat kalau nggak salah ada Mas Wahyu, Mbak Yane, Kang Aim, Arga mungkin, terus Ciam ya kalau nggak salah ya. Masih itulah rombongan itu jalan-jalan. Di sini nih kondisi gue coba paksain nih. Gue nggak mau nunggu sweeper. Karena gue ngerasa gue masih bisa jalan kan. Gue nggak mau situasinya malah nanti semakin kusut atau semakin chaos. Gue coba jalan nyusul rombongan yang di depan gue, pelan-pelan. Gue didampingin Mas Sandi. Oke. Ya, pada akhirnya didampingin. Gue jalan pelan-pelan. Eranya itu gue nggak bisa nyamperin rombongan depan. Kok nggak nemu? Aduh, ini gimana ya? Udah bang, jalan aja pokoknya pelan-pelan. Terus mungkin orang sweeper nggak tahu itu gue sempet satu pegang HT ya. Kok nggak ada yang ngontek juga? Gue sempet ngontek. Gue maksudnya laporan ya, mau laporan karena gue bisa jalan ini, tapi nggak ada ngontek. Dan posisi jalan itu pun itu gue nggak ketemu pendaki yang naik juga ataupun yang duluin gue tetap jalan pelan sampai pada akhirnya kena maghrib. Gue sempet break maghrib, itu sempet break di pokoknya antara masih pertengahan pos 3 pos 2. Angin tiba-tiba kenceng lagi nih bang, padahal tadi nggak ada, biasalah nggak ada angin lah. Angin tiba-tiba kenceng banget maghrib. Wah, kok tumben anginnya kenceng gini ya bang, dingin, bikin minum dah. Bikin minum gue. Sekitar 30 menitan lah. 30 menit ini tim sweeper baru nyampe. Terus nanyain, bang, lu gue suruh berhenti, kenapa nggak berhenti? Emang lu ngontak-ngontak HT?
Gue dari tadi ngontak HT, lo nggak jawab. Ini HT dari tadi hidup loh. Terus gue sempet ketemu 2 rombongan pendaki yang naik. Gue nanyain, bang ketemu nggak 2 orang temen, ciri-cirinya begini-begini. Yang satu agak pincang. Enggak bang. Nah, katanya 2 rombongan ini sama sekali nggak ketemu gue. Padahal gue sendiri, gue sama Mas Andi ini bener-bener jalan di jalur yang bener. Masa nggak ketemu sih ya? Masa nggak ngeliat? Nah, satu lagi tim sweeper ini ternyata dampingin satu teman lagi yang pincang ternyata. Dia bermasalah, nggak tahu bermasalah apa, tapi kakinya pincang. Dengan angin yang kenceng kayak gitu, kita bikin minuman, bikin makan. Tiba-tiba teman yang pincang ini kayak orang menggigil, langsung teriak-teriak. Oh gini. Belum teriak sih sebenarnya, kayak orang gerung ya. Dipikirnya kan, itu kedinginan tuh kedinginan. Oh iya, coba yuk, langsung diamanin kan. Abis itu kan gini-gini bang, abis langsung kayak berontak gitu. Berontak. Oh, kalian ganggu. Loh, ini bukan suaranya dia, kok aneh kok. Jadi kayak nggak tahu ya, ada sesuatu yang bikin apa ya, terganggu kayak gitu loh. Ini aduh, kejadian apa lagi. Abis itu kan coba dikondisiin, jadi kondisi kayak gitu. Terus saya bilang, bro, kondisinya apa namanya, diangetin kayak gitu kan. Gue sempet bilang sama sweeper kan, lu kayak gini. Itu sih, siapa namanya gue lupa, pokoknya orang ini jadi satu peserta juga dia kan. Udah kayak, jadi tiba-tiba kayak orang surupan dan matanya udah apa sih, melotot kayak gitu bang. Gue bilang, ini apa lagi ya, dikondisiin. Abis itu sempet bawanya lari aja, padahal kakinya pincang nih bang. Lari, pegangin teman-teman, dikondisiin. Beberapa saat bisa dikondisikan, ini masih agak lumayan sadar lah, udah. Beberapa saat sudah bisa dikondisikan, kita langsung bergerak jalan turun lagi. Kita nggak pakai apa-apa, kita udah nggak mikir gimana. Udahlah, langsung turun, nggak usah gimana caranya bisa biar cepet nih. Dari kita break tadi menuju ke pos 2 ini sempet mau break bang. Gue sempet bilang, udah di pos 2 jangan break lah, kita langsung aja kalau emang kondisinya masih bisa, teman-teman masih bisa jalan nih. Jalan lagi. Oke, pas sampai di pos 2 nih, pos 2 itu pukul berapa ya, 9 jam berapa itu, kita bilang temen sweeper tadi, kita break dulu ya bang. Jangan break bang, langsung aja, gue bilang gitu. Nggak, kondisinya nggak memungkinkan kan. Nggak apa-apa, break dulu nih, kekasian ya bapak. Iya, tapi ini agak susah nih, gue bilang. Habis itu kan, gimana kondisinya kan, aduh nggak kuat bang, yang tadi pincang tadi. Wah gimana, oke break bentar ya bang, gue bilang sama sweeper kan. Ya udah, break bentar ya, break bentar. Atau shelternya pos 2 kan. Kita itu bukan di shelter, kita break di tengah-tengahnya itu. Oke, di tengah jalur. Ya, di tengah jalur kan. Bang, nggak usah di shelter ya bang. Iya, oke. Mereka udah pada tahu kan. Ya udah, kita di jalur aja kan. Selang beberapa, padahal itu kita kan gini ya, rame-rame ngumpul. Selang beberapa saat nih, yang tadi pincang itu gerong-gerong lagi tuh bang. Yang heran lagi ini, dia pakai bahasa Jawa kan. Kowe dong ganggu. Wah, kaget semua kan. Kenapa ini? Habis itu udah dipegangin, tapi udah gini-gini semua tuh. Wah, gila.
ini apa lagi, gue udah mikir, udah deg-degan, udah pikiran udah kacau. Coba kondisiin dulu, kondisiin semuanya, dikondisikan lagi sebisa mungkin lah, teman-teman bisa mengkondisikan sebisa mungkin. Akhirnya bisa dikondisikan beberapa saat itu. Kita langsung, udah bang, jangan lama-lama, kita langsung turun lagi aja lah. Dari pos 2 kita beranjak jalan, turun sekitar 40 menit sampai di pos 1. Di pos 1 semua udah kayak kepayahan gitulah, capek semua, udah break dulu. Oke, break bentar, yuk. Sweeper minta break, kita break. Di situ aneh lagi bang, tiba-tiba di belakang itu kayak ada yang ngikutin gitu loh. Gua ini pendaki tapi kok pada nggak bawa senter, dan itu nggak nyampe-nyampe, cuman dilihat itu ada orang tapi kok kayak nggak nyampe-nyampe. Gue masih diem, nggak mau ngomong sama yang lainnya kan. Udah bang, buruan bang, kita turun lagi kan. Udah pada oke, oh udah jalan. Itu sekitar orang 8 apa 7, gue lupa pokoknya. Di situ jalan, tapi di belakang tuh berasa banyak banget bang. Wah, aduh, kok di belakang berasa kayak orang banyak ya. Perasaan lah, udah jalan. Singkat cerita, ketemulah toren di atas Pancuran 7 ya. Gua udah agak tenang nih. Wah, toren nih. Gua turun, tiba-tiba emang satu temen lagi masih ada yang nungguin. Yang di Pancuran 7 ada warung kan. Setibanya di warung itu, kan udah pada kayak orang panik gitu kan si teman gua yang nungguin ini. Emang ada apa? Nah, tadi tuh si Aga ngamuk, ngomel atau apa kayak gitu kan. Baru cerita seperti ini nih, temen gua yang rombongan yang di belakang yang bareng sama gua nih, yang tadi sempet tiba-tiba di pos 2 kesurupan lagi dia. Wah, itu kacau lagi tuh, sempet lumayan berontaknya, dia teriak-teriak, ya bukan teriak ya, maksudnya ngomong yang kesannya itu ngusir kita gitu loh bang. Akhirnya dibantu sama orang warung nih yang di Pancuran 7, dibantu dikondisikan. Terus orang warung bilang, bang langsung turun base camp aja biar lebih tenang temannya. Oh iya pak, udah. Pada akhirnya kita coba jalan. Teman gua yang tadi bermasalah diboncengin pakai ojek karena masih ada ojek ya di situ. Boncengin pakai ojek, kita ke base camp. Nah pas sampai base camp ini lumayan rame, ribut. Temen-temen lu juga ngomongin yang tadi, yang ke kondisi kejadian, terus si Aga juga begini begitu kan. Sebenarnya sebelum gua nyampe situ itu ada apa sih? Ya sebelum lu nyampe itu jadi gua ngebahas masalah si Arga ya. Pada saat ketempelan setelah pos 2 begitu turun gitu. Itu kondisinya pada saat itu maghrib. Oh gitu. Jadi si Arga ini sempat ketempelan di pos 2. Ya, agak ke bawah lagi. Oke. Emang maksudnya gue bingung nih, kenapa kondisi di depan ada kejadian, di belakang ada kejadian, gue sempet nggak bisa nyimpulin juga ya emang ada apa gitu kan. Kok pada rame gitu loh di situ. Jadi cuman emang gue sempet itu ngeliat yang pas gue mau jatuh, pas kondisi hampir gue jatuh ini, itu gue sempet ngeliat satu, dibilang visual jelas, nggak begitu jelas, tapi kayak sekelibat aja. Ya itu tadi sempet, pokoknya terlihat yang atas itu berbulu, gue nggak tahu siapaan tuh. Nah jadi gitu bang, gue yang ngerasa anehnya itu di situ, kenapa ada kejadian ini, kejadian itu, sedangkan nggak bisa gue lupain juga sih itu omongan gitu sih bang. Apa yang gue alami ya, maksudnya kondisi jalan, karena kita walaupun kita posisi pendakian bersama, cuman kebetulan jalan kita kan depan belakang. Itu yang gue alami di belakang sih. Jadi kalau dari menurut gue sih ya, ini menurut gue pada saat itu ya, kalau menurut gue sih pada saat itu si Arga ini itu bisa ketempelan setelah pos 2 itu. Itu karena dia kayak seperti
ada rasa kesal sama seseorang. Oke. Gue nggak tahu dia kesalnya sama siapa, jadi seperti dipendam sama dia. Dan disitulah dia mungkin agak sedikit, mungkin bahasanya dia agak ngambek lah. Oke. Dan ditambah lagi pada saat itu di pos 2 dia dibilang maghrib nggak, break dulu, dia langsung enggak, jalan aja. Iya. Karena dia nggak mau nge-break itu, mungkin orang yang sedang dia keselin itu jalannya bareng sama dia. Oh, oke. Iya, gue paham. Nah, kalau yang teman jalan sama rombongan lo itu dia kayaknya punya sesuatu. Pokoknya kayak dia bawa gitu, Iya. mungkin apa gitu. Dan yang kalau menurut gue sih itu yang masuk ke badannya dia itu nyambat ke badannya dia itu adalah yang jagain dia sendiri. Gitu. Oh, oke. Iya sih, jadi gue sih makanya, ini keren. Depan belakang ada kejadian, maksudnya apa, ada apa kan? Iya. Jadi sebenarnya sih aman-aman aja sih, cuma karena pendakinya sendiri sih yang. Iya, benar. Menyebabkan itu. Itu selama ini gue pengen ngobrolin, pengen gue ceritain cerita sama siapa nih, karena kita sempet jalan bareng, tapi yang untuk di Candi Ceto Via Lawu yang waktu pertama kali pendakian ini, gue belum sempet cerita sama lu. Nah gue sama Mas Diki ini udah berapa kali naik bareng ya Mas? Di Ceto kita udah 2 kali ya? 2 kali Ceto. Di Ceto 2 kali, di Perahu sekali, Gunung Gede sekali. Ciremai. Oh iya, Ciremai juga. Kita juga setelah dari Ceto itu ya? Setelah dari Ceto. Setelah dari pendakian ini. Iya, betul. Bulan berikutnya baru Ciremai. Oke, Mas Diki, makasih banyak. Thank you. Udah jauh-jauh mampir ke studio gua, ke Indra Stories. Iya. Ngomong-ngomong, salam nih buat keluarga di rumah. Waalaikumsalam. Nanti teman-teman juga di sana biar sehat selalu. Siap. Ya pokoknya aman-aman aja lah. Siap. Nah sebelum gue tutup nih, kira-kira Mas Diki ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman mungkin yang lagi nonton nih, Sobat Stories? Oke, mungkin sedikit pesan buat teman-teman, untuk teman-teman yang suka dengan pendakian, mau yang udah pro, udah sering ataupun yang belum, apapun itu, dimanapun gunungnya, tetap selalu jaga sopan santun, etikanya, attitude-nya, selalu jaga kekompakan ya di sepanjang jalur. Dan juga yang selalu sering kita ingatkan tentang masalah sampah. Sampah apa yang kalian bawa ya dibawa turun lagi. Oke. Gue sama Bang Indra, walaupun beberapa sering jalan bareng, apapun itu kita juga pasti harus saling safety masing-masing ya Bang ya. Jadi pokoknya intinya jangan sampai di pendakian itu menjadi tidak bahagia. Kalian harus bahagia. Oke, siap. Oke, buat teman-teman ya, mungkin bisa jadi masukan nih apa yang disampaikan sama Mas Diki. Dan gue sedikit aja mau nambahin, kalian jangan lupa berdoa dalam setiap melakukan pendakian gitu. Oke, sebelum gue tutup nih, lagi-lagi gue mau ingetin kalian yang udah subscribe, gue mau ucapin makasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan. Dan yang belum subscribe, buruan di subscribe dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Indra Stories. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video di Indra Stories kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Indra dan Mas Diki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.